Shalom, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Tolong salamin kiri kanannya dulu, bilang selamat pagi, you look awesome today. Puji Tuhan. Yang di luar silakan masuk. Haleluya. Pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan, dan hari ini juga minggu kesaksian, jadi nanti akan ada kesaksian. Siapa yang mau kesaksian juga feel free to come and share your testimony. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru ini, dan kita percaya hari ini kita diberikan keselamatan yang baru, diberikan kekuatan yang baru, dan kita come with expectant heart. Sebelum kita mulai pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia Tuhan. Kau berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada kekuatan baru setiap pagi. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya ada kekuatan di dalam pujian Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersatu hati. Kau yang pimpin kami Tuhan, pimpin ibadah ini dari
dipanggil Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Percaya bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya kita bisa temukan yang lebih luar biasa lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Siapa percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang? Amin. Dan kiri kanannya katakan kamu lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Ayo kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mau menunjukkan Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berkata pastinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita percaya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya kita boleh lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Mari kita kibarkan cinta hatinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Waktu kami menjadi kemenjanya, kita lebih dari pemenang. Ayo kita nanti lagi Tuhan kita. Sama-sama ya, ikutin saya ya, amin. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berkata pastinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita berpercaya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan ada di tempat ini. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya. Minggu ini minggu kesaksian.
Saya percaya banyak keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan ada 2 orang yang sudah ada namanya ya gitu. Jadi saya panggil satu dulu. Email, silakan. Percaya semuanya di sini begitu banyak pergumulan hidup. Saya juga mengalaminya. Begitu banyak masalah-masalah yang saya nggak bisa, nggak ngerti gitu. Tepatnya bulan Juli kemarin saya kerja langsung begitu banyak masalah kantor, pekerjaan. Dan hari itu juga saya tahu saya udah bekerja lama di sana, udah kayak kedua lah, udah 10 tahun. Jangan 10 tahun, 8 tahun, jangan 8 tahun, 10 tahun lah ya, hampir. Terus satu hari ada decision bakalan di liquidated. Dan hari itu juga masih keluar. Saya nggak sempat untuk mikir ya benar nih gitu, kejadian-kejadian seperti ini kayaknya di luar naluri ya. Di dalam benak saya mikir, Tuhan, aku kasihan sama anak buah gitu, teman-teman, karena keadaan seperti ini ekonominya begitu banyak masalah, begitu banyak sulit gitu. Kita udah kayak keluarga. Kira-kira ada 400 lah. Itu dari offshore. Karena saya ditanggung jawabin untuk menjadi kayak ya leader, juga koordinator gitu di sana. Dan untuk memberikan keputusan ini berat banget. Apalagi saya juga ngerti ya keadaan orang-orang yang sekarang ya gitu. Dan itu gak gampang. Dan decision itu keras. Saya bingung, CEO-nya udah pada jump off the ship, udah pada resign on that spot, tanpa dikasih tahu kitanya kayak belum. Tapi saya kasihan, saya itu bekerja di education industry yang begitu besar. Ada branch di Brisbane, ada branch di offshore, juga kayak online gitu lah, online. Dan itu ada 4.000 atau 3.000, saya juga kaget. Gimana untuk pecahin masalahnya gitu. Kayaknya semua mau cuci tangan. Dan saya berdoa waktu itu. Saya ketua OSIS, saya berdoa, Tuhan, aku takut. Kasih aku hikmat. Tapi at the same time, tiba-tiba ada rasa kayak tenang gitu. Karena bos aku yang satunya lagi tuh udah kayaknya udah kayak lepas tangan gitu aja lah ya gitu. Semuanya masih face sama keluarganya juga, sama reputationnya. Jadi semua ditimpain ke anak gua, ke koordinator, ke manajer yang gak ngerti gimana untuk handlingnya. Dan saya juga sendiri juga bingung gitu. Saya dikasih cuman sejam untuk keluar dari kantor, beli barang-barang saya juga gimana. Terus kita untuk break the news untuk orang-orang yang sedang ada kelas di sana, studinya ada baru mulai waktu itu ada 500 ya mulai. Gimana ya? Itu hard decision. Tapi puji Tuhan waktu itu Tuhan kasih hikmat. Kita gak boleh kasih tahu dulu karena aku takut kalau bisa pulang sekolah pakai gimana, ketabrak atau kayak gimana, aku tuh pikir ke sana. Karena kan tuh besar ya tanggung jawabnya. Dan akhirnya aku konsul sama ada juga liquidatornya datang. Aku cuman bilang begini, kalau misalnya kita harus keluar, kita ini sebagai employee di sini, kita nggak ada decision untuk
saya kasih kamu untuk ini, kasih tahu kalau kamu berani, saya gitu aja. Dan dia juga nggak berani. Ya saya cuman kasih tahu hari ini kita pulang, at the end of the day ada ada further notification, dan akhirnya sejujurnya pada pulang. Itu kejadian di 4 sore, saya masih ingat, memang udah sore ya, banyak banget, dan saya lepas semuanya kerjaan saya. Begitu sebisa saya bisa yang bisa udah lulus ya lulus. Sebisa saya kan cuma kasih sejaman keluar, terus saya cuma bawa laptop sama ya udah kan gitu semua pada what's next Mel, ya ini lu saya cuma coordinator, saya cuma ini gitu, tapi kamu yang CEO-nya gak bisa ngomong apa-apa, sama directornya juga nggak tahu kemana gitu. Saya juga belum kasih news juga orang-orang yang staffnya yang di offshore yang masih nggak ngerti what's going on gitu. Terus itu saya nggak tidur, tapi saya serahkan ke Tuhan, saya doa Tuhan, Engkau yang jalan yang terbaik, kasih marifat yang saya nggak ngerti gimana caranya gitu. Saya ada make decision, saya bikin meeting waktu itu juga malam sama yang, karena dia orang masih menunggu keputusan is it going forward or not, karena itu mendadak. Gimana penanggulangannya? Terus saya itu kenapa CEO-nya nggak ambil tangan gitu loh? Ya aku nggak tahu juga kenapa. Tahu? Gimana ya? Terus jadi selesai apa? Karena mereka punya keluarga. Ada yang ya kita lah ya. Kita sebagai orang percaya saya bisa berjalan sehari saya ada yang ada yang kerjaan, ada yang gitu. Kita tanya seperti saya tapi mungkin masalah saya juga sorry karena kita nggak ngaji, dan semuanya ada. Jadi nggak kepikir bayaran gimana, mau makan tuh gimana. Saya cuma pikiran teman-teman solid ya, ya ambil ya bisa saya pakai, kamu kasih kamu ada kerjaan ini nggak, skill kamu apa, ya kamu pakai. Saya cuma bisa membantu cuma mereka gitu juga, aku nggak tahu caranya gimana, tapi satu persatu begitu kan. Waktu itu aku telepon teman aku yang dari Filipina, mereka ada company baru tentang consultation, bagusnya untuk koneksi ya, belajar bisa nggak gitu, tapi orang untuk orang bisa pinjamannya dijamin gitu. Begitu kan ada beberapa dapat ada 20 orang, namanya juga pada bantu, kita saling dorong satu sama aku juga jual aku tetap uang posisi semuanya dapat itu tapi itu kemarin udah ini saya orang pasti dapat uang. Setiap hari aku apply dengan tapi
cari tahu kan nggak bisa. Kalau di ini bersyukur ya kalau nggak di segala ya. Terus satu hari gue di review itu apa? Musik favorit, toxic, tiga review, udah aku nggak tahu juga. Apakah juga di review juga perusahaan oke lah gitu. Yang public atau meskipun aku mesti belajar lagi. But surprise, aku juga sempat juga ya, aku juga bingung juga suatu hari itu jadinya dapat konversi aku hanya bisa bingung juga kan dapat gimana juga. Tapi di Tuhan aku bawa itu di bawah Tuhan aku bawa lagi karena itu kan Tuhan yang menang kita juga ya aku salah bersyukur juga puji Tuhan Tuhan yang bukakan jalan pokoknya yang tentang begini tiba-tiba ada sesuatu yang membutuhkan hari itu juga aku di training di rumah mulai sekali berpikirnya di training aku bisa dan besoknya langsung jalan 2 bulan Tuhan apapun itu mungkin nggak bisa pekerjaan juga apapun juga masalah-masalah ada yang besar sih kita harus belajar kita nggak terima sama kemampuan kita tetap belajar menyerah dan di dalam setiap pertemuan kita harus berbicara aku hanya bisa melihat ada yang mungkin lagi kalau kita keep on talking because berjalan kita berjalan sudah aku kalau berani aku nggak berani apa komplain gitu ya itu aku bersyukur kita segala itu saja Amin. semuanya ya terima kasih Amin. Ya, sedikit tambahan email itu waktu kita lagi di tim doa, kita lagi berdoa dan kita sungguh-sungguh berdoa untuk pekerjaan yang Iman dapat itu dan tiba-tiba memang Tuhan kasih yang terbaik. Pekerjaan dalam 2 minggu Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik dan Bapak Ibu kalau tahu pekerjaannya itu luar biasa, sekolah paling besar di Sydney lah, gitu ya. Dan Tuhan kasih disediakan untuk dia karena apa? Tidak komplain, tidak mendumel. Dalam 2 bulan dia nggak kerja, tapi dia tetap bersyukur sama Tuhan dan Tuhan baik dalam hidupnya. Amin. Ya, nggak ada yang sanggup ya kalau mendadak kita dipecat ya, atau bukan dipecat, company-nya bangkrut dan tidak ada yang sanggup untuk kita ini ketika tiba-tiba. Ya, tapi saya bersyukur iman Tuhan kasih kekuatan. Ya. Nah, ada satu lagi kita akan dengar kesaksian dari Juliana, silakan. Ya. Shalom. Ucapan syukur kepada Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sungguh baik karena lagi kami itu sibuk sekali ya, kan tahu ya apanya yang meninggal, terus nikah. Pertama kita khawatir ya karena waktunya tuh mepet sekali gitu. Papanya sakit, anak saya mau nikah. Tapi saya percaya waktu saya udah melihat papanya di rumah sakit, waktu itu saya bilang kok kayaknya papanya tatapannya masih kosong. Saya nggak bilang bukan semua rumah. Saya cuma bilang Tuhan punya yang terbaik. Dan saya minggu depan harusnya dia udah pasti ya terus kita repot kita bilang tinggal itu juga Tuhan ya akhirnya kita keluar dulu ya semua dapat satu lagi amin amin dilancarkan semua mama saya datang amin semua balik datang dengan selamat dengan kita di sini dan saya percaya bahwa emang kita punya rencana kalau kita
kita boleh punya rencana, tapi rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Puji Tuhan, semuanya dikuatkan dengan sharing-sharing tadi. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Atas segala musim dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada di sana. Amin Yesus. Dan kami Engkau tahu Tuhan, Engkau selalu menghidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kebaikan tetap tinggal di dalam hidup kami. Yes Lord. Biar kami terus dapat setiap hari merasakan kebaikan-Mu dan kami mau ingatkan terus untuk kebaikan-kebaikan walaupun di saat kami di dalam lembah kekelaman. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kalau Kau yang memimpin kami dari kami Tuhan Yesus. Terima kasih. I commit and I am Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I want you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Jesus, I believe. Jesus, I belong. You're the reason that I live, the reason that I live. Jesus, I believe. Jesus, I belong. You're the reason that I live, the reason that I live. Jesus, I believe. You're the reason that I live, the reason that I feel all I am. Can you see that I walk
Jesus, I belong. You're the reason, you're the reason that I live. The reason, Jesus, I believe. Jesus, I believe. Amen. Jesus, I belong. Jesus, oh, sama-sama sedang jalan hidup kita menghadapi air mata. Ada tips, ada air mata, ada kesukaran, ada kesusahan. Tapi kita masih tetap percaya, masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada Tuhan, masih ada pertolongan, masih ada Tuhan, masih ada kesembuhan. Hari ini Tuhan sayang kita. Sebelum yang berkata akan kasihmu, aku tahu keadaanmu, aku mengerti kesusahanmu. Teruslah percaya, teruslah percaya. Orang mengatakan orang masuk, Tuhan semua di tempat ini. Dia melihat setiap perempuan. Kau yang rindu lawan Tuhan, percaya ini waktunya. Kau yang rindu bersama Tuhan, percaya. Dan besok hari ini Tuhan akan tinggal bersama. Kau yang sedang berjalan menaruh dengan firman, percaya janji Tuhan. Kau akan tinggal dengan sangat Tuhan. Karena kau adalah anak Tuhan, anak yang berkemenangan. Oh, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagai kita katakan Jesus sendiri. Semuanya nilai pujian ini dengan Tuhannya. Jesus, I believe. Nyanyi dengan Tuhan. Jesus, I belong. You're the reason, you're the reason that, the reason that I sing, the reason that with all I am, with all I am. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami percaya itu di setiap hidup kami. Engkau ada, Engkau yang berfirman kepada setiap kami. Jangan takut, jangan khawatir. Kami mempercayai janji itu karena Tuhan kami yakin. Saat kami menaruh percaya kepada Tuhan, kian hari kami kian Tuhan. Demi lagi hari yang baik ini, Tuhan meringankan langkah kami. Di tempat kami masing-masing datang ke rumah Tuhan mencari wajah. Kami percaya Tuhan, rumah Tuhan rumah rohi, rumah Tuhan rumah berkat. Ada firman yang menjadi makanan bagi setiap hidup kami. Yes, Lord. Kami percaya manusia tidak hanya hidup dari rohi nasi saja, tapi manusia hidup dari setiap kebenaran firman Allah. Sampaikan firman, puaskan yang dalam, kenyangkan yang lapar. Kami percaya pulang dari tempat ini, kami bersama-sama berkemenangan karena kami bisa bersaksi. Sungguh Tuhan ada dalam ibadah. Amin. Yes. Firman-Lah urapi aku dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya ini waktunya kami siap mendengarkan. Kata-kata sebab kami mendengarkan telah siap mendengarkan Bapa bersama dengan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama dengan Amin. Saudara yang melihat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tim Present Worship yang telah mengambil bagian dalam pujian penyembahan hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di depan, konsumsi mari masuk ke depan ke dalam sini.
kita untuk mendengarkan firman bersama-sama. Kita mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam maksud dan rencana daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat berita akhir-akhir ini, sungguh sangat-sangat menyedihkan. Israel dan Hamas saling serang. Kita tahu bersama, seringkali mereka berperang. Tentunya selalu kita tahu peperangan tidak akan pernah memberi keuntungan. Ternyata Bapak Ibu dibuktikan melalui news, Israel Hamas makin panas, korban tembus sampai 2.700 jiwa hanya baru peperangan belum 1 minggu. Sangat menyedihkan. Bahkan dikatakan serangan Hamas bikin Israel panas, korban naas dan jatuhan. Negara lain bisa jadi cemas. Karena apa? Karena rupa-rupanya sesuatu yang menakutkan sedang ada pada negara lain. Ukraina dengan Rusia berserta. Sekarang Israel dengan Hamas. Bahkan seakan-akan negara lain bicara, kapan kita? Karena ini luar biasa. Ini kakak Rahel want to join with you all ya. Kan asisten. Ambil kursi. Segala sesuatu mungkin bisa terjadi. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, di Alkitab berbicara tentang hidup kemerdekaan. Ketika dia datang ke sebuah istana itu, Jadi tulis dari nama makanan untuk dijual, pilih atau dikirim gelas atau gelas. Jadi ada ininya kan? Nanti ada satu orang yang di sini, ya nanti ada orang satu di sini juga. Nanti kita semuanya lalu orang lain ternyata Mordekai Esther melihat dari sebuah untuk berpikir ada apa yang sedang dipikirkan oleh dia. Tentu dipikirkan oleh Mordekai adalah segala sesuatu mungkin terjadi. Ada apa rupanya? Bapak Ibu, Esther melihat itu. Kemudian datang dan sangat risau hati. Disuruhnya Magda yang banyak. wait Noah. Ikut Bible, ya. Yang ada di kerajaan susah harus dimusnahkan. Tahukah Bapak Ibu, ini kesedihan yang sangat besar. Sehingga dia tidak bisa baca. Dia ambil langkah satu langkah yang lebar menuju istana, karena istana yang paling menentukan. Baginya raja, padanya ada nasi yang dapat mengubah dia. Saya tahu Bapak Ibu, seringkali keadaan yang menyerang seseorang membuat orang
kasih nemuin. Dia jalan-jalan pusing sama dia bu, tadi pusing sama dia, saya pusing sama dia. Setiap hari ribut terus berantem. Saya ini kenapa sih ini? Pulang jam 4 pagi. Pulang jam 4 pagi. Dia sih kalau sama temennya nggak tahu. Saya nggak ingat. Enak ada semalam. Sampai ini segala sesuatu mungkin bisa terjadi. Benar, aku tahu nasibku, aku tahu keadaanku, betul aku anjing. Tapi kalimat yang hebat diucapkan seperti ini, yang menggetarkan hati Tuhan dan membuat nasib hidupnya berubah. Dia bilang begini, anjing itu pun masih layak dapat makanan. Yang jatuh dari meja tuannya mendengar kata itu, tersentaklah Yesus. Lalu kemudian Yesus melayaninya. Jadilah padamu menurut imanmu, dan anak wanita itu dibebaskan dari roh jahat. Sekali lagi Bapak Ibu, kenekatan seringkali itu menjadi langkah dengan harapan mungkin ada satu perubahan. Dan itu yang sedang terjadi kepada Esther. Lalu kemudian dikatakan juga selain surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka, diserahkannya kepada Hatta supaya diberitahukan dan diberikan kepada Esther. Dibilang begini, lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya menghadap raja untuk memohon karunia-Nya untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Usul ini karena apa? Tentu tahu bahwa seorang Esther mengerti peraturan undang-undang kerajaan. Siapa yang menghadap raja tidak dipanggil. Hanya satu yang berlaku, namanya hukuman mati. Hukuman mati. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, segala sesuatu masih mungkin terjadi. Itu karena manusia. Itu menurut undang-undang yang ada. Tapi masih ada satu harapan. Jangan bagi raja itu bisa berbalik. Jangan nasib umat Tuhan itu bisa ditolong dan dibela. Maka dikatakan ayat 13. Maka Mordekai menyampaikan itu kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana hanya engkau dan akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Disambung kembali. Sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kebebasan dari pihak lain. Dan engkau dengan keluargamu akan binasa. Jelas Mordekai bermain kembali kepada Esther. Kepedulianmu penting. Usahamu penting. Dan itu sangat diharapkan. Karena dikatakan segala sesuatu masih mungkin. Mana tahu mungkin untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita perlu ada harapan. Hari lalu adalah kenangan, hari depan adalah harapan, hari ini adalah penyesalan. Di dalam hidup ini apapun yang kau hadapi, kita harus memiliki yang disebut suatu pengharapan. Segala sesuatu masih mungkin bisa. Amin. Jangan stuck, jangan kaku, lalu berkata, oh tidak mungkin. No, memiliki Tuhan artinya masih percaya ada kemungkinan hidup yang lebih baik, ada berkat yang lebih baik yang masih kita bisa dapatkan. Yang kita tahu Tuhan yang baik itu rindu selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu. 2023 saya menyebut sebagai tahun. Kenapa saya sebut pengharapan baru? Karena saya percaya menghadapi hidup ini dengan baik. Kalau engkau harus bersusah payah dan susah. Bodohlah oleh karena hanya punya masalah. Perginya akhirnya memilih sendiri. Akhirnya mabuk dan akhirnya hidup telah obat-obatan. Dan akhirnya hidup mereka menjadi sia-sia. Mereka bukan orang biasa. Robin Williams seorang komedian. Seorang Chester Bennington, seorang vokalis dan cukup kenal. Whitney Houston, seorang penyanyi yang digemari dan disukai seluruh dunia. Tapi sayang seribu sayang, ada kata pengharapan yang mereka tinggalkan dan lupa, sehingga mengakhiri hidup dengan amat sangat. Bapak Ibu yang saya mau katakan untuk kita hari ini, mari jemaat Nawasi miliki pengharapan yang baru dalam hidup.
Jangan apa. Man. Mal, sana, man, kamar handphone. Your wedding? My brother's ini ada tempatnya. Ya anaknya Pak Juni. Ambil tidak? Thank you. You got it already? Ya gimana? Manis. Ada bahasa Inggris sama bagus. Oh belum. Oke. Jadi kemarin kan aku ngobrol sama dan si wanita pun maju, mereka bertemu di satu titik. Dan ketika mereka jalan, bertemu di satu titik, saling adu kepala. Saya pikir ini Sanjit luar biasa, sedang menginspirasikan. Rupa-rupanya kalau mau menikah, harus kepalanya disatuin. Dan saya pikir kemarin kayak adu banteng. Jadi foto begini, habis itu foto di kepalanya disatuin, ini. Saya pikir, wah ini bagus ini, ilustrasi ini. Kalau mau menikah, kepala harus disatuin dulu. Kalau kepala tidak satu, itu yang akhirnya konflik bisa terjadi. Dan akhirnya kepala disatuin dan kemudian diabadikan. Saya pikir-pikir lain kali saya sama istri saya harus buat begitu. Karena seringkali kepala orang Batak lebih keras. Jadi harus
disatuin dulu supaya satu kepala. Kalau tidak, berantem melulu, ribut melulu. Jadi kemarin sudah bagus juga ini ilustrasi. Saya bilang sama si Semi, mantap saya bilang dengan dia. Wow, luar biasa. Dan Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa apapun yang kita alami, saya selalu meyakini ada hal yang baik, yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. Katakan amin. Amin. Saya tahu Bapak Ibu ada kesaksian tentunya, dan kita doakan Pak Jimmy hari Sabtu dan keluarga akan sama-sama mereka merayakan yaitu pernikahan anak mereka, dan kita turut senang sama-sama, dan kita doakan biar Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ya kan, luar biasa kan? Kita beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan. Kita Bapak Ibu, yuk kita melihat bagaimana menghadapi keadaan sulit yang sedang terjadi dari khotbah ini. Saya melihat ada 3 poin. Baca bersama 1, 2, 3. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini. Wow. Poin apa yang kita belajar? Di hidup ini jangan pernah lari dari kenyataan. Sebab saya belajar dalam hidup ini, kalau kita lari dari kenyataan, sampai kapan? Saya mengacungi jempol kepada orang Bugis ini. Dia bilang begini, saya orang Bugis, berani berbuat. Apa? Berani bertanggung jawab. Saya tahu Bapak Ibu, semua mentalitas perantau, orangnya orang yang bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab, berani buat, berani tanggung jawab. Dan itu saya yakin Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun ini urusan korupsi, tapi yang saya mau katakan, mentalitas ini harus kita miliki. Jangan cuma berani jawab, tidak berani tanggung. Haleluya. Orang-orang narasi itu keren. Mereka naik krus luar biasa, termasuk saya di dalamnya. Karena apa? Filosofinya jelas. Berani naik kapal, berani hadapi gelombang. Bahkan Narwastu naik krus lagi pada bulan Januari 2024. Wah, hebat sekali nih. Padahal saya tahu mereka ini luar biasa. Sampai ada bilang, Pak Pendeta, boleh nggak Pak Pendeta? Oh, itu kapal besar atau kecil? Ada ikan pausnya atau tidak? Soalnya saya nggak bisa berenang katanya. Tapi berani naik kapal pesiar. Dan akhirnya naik kapal ini, dan ini sudah mau yang ketiga kali. Dengan satu filosofi, berani naik kapal, harus berani menghadapi gelombang. Berani hidup, harus berani menghadapi kehidupan ini. Amin. Bilang dengan sebelah, jangan takut, bilang dengan dia. Iya, yang bilang dengan Anda jangan takut, bilang dengan dia. Kau juga bilang dengan dia. Bilang dengan dia sekali lagi, jangan takut mati, bilang dengan dia. Kok Pak bilang-bilang begitu? Ya, bilang lagi dengan dia. Yang takut mati, pasti cepat mati, bilang dengan dia. Di hidup ini kita nggak boleh takut. Kita harus menghadapi kenyataan yang ada. Jangan lari dari kenyataan yang ada. Esther dihadapi Mordekai. Dia mau apa? Kesusahan memang sudah ada, surat sudah ada, siap untuk dipenggal, siap untuk dimusnahkan, siap akan dilenyapkan. Tapi kenyataan harus dihadapi. Yang kedua saya belajar Bapak Ibu, ayat yang ke-16. Baca bersama 1, 2, 3. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa dan berpuasalah untuk aku. Poin apa di sini jelas. Yang kedua adalah kita butuh dukungan doa dari saudara-saudara kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Saya belajar tentang quote yang hebat ini. Bahwa you will be the same person in 5 years. Engkau akan menjadi orang yang sama dalam 5 tahun. Ditentukan oleh 2 hal. Dengan siapa Anda berteman. Dalam buku apa yang Anda baca. Kita butuh orang lain. Jangan terlalu sombong lalu bilang, aku gak butuh siapa-siapa. Tukang sampah aja kita butuh. Betul Bapak Ibu? Coba kita sendiri yang buang sampah ke tempat pembuangan sana. Jangan bilang aku gak butuh siapa-siapa. Tapi yang jelas,
kehidupan kita untuk mau sukses, kita harus berteman dengan orang sukses. Untuk kita mau maju dalam hidup ini ditentukan oleh dua hal katanya. Dengan siapa Anda bergaul. Salah gaul akan membuat akhirnya penyesalan. Tetapi kalau kita mau sukses, bergaullah dengan orang sukses. Tapi kalau mau rusak, hancur, bertemanlah dengan orang rusak dan hancur. Karena pertemanan itu akan menentukan kualitas hidup. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda berteman dengan orang ke gereja, Anda pasti akan orang gereja. Tapi kalau Anda berteman yang bukan dengan orang gereja, pasti hari Minggu bukan Anda datang ke sini, melainkan Anda pergi ke kasino. Dan syukur puji Tuhan Bapak Ibu datang hari ini. Pertemanan sangat menentukan. Esther bilang begini, berpuasalah untuk aku. Kita butuh support, dukungan orang-orang lain yang akan menguatkan hidup kita. Ada satu filosofi bilang begini, mau cepat, larilah sendiri. Tapi mau jauh, kita lari sama-sama. Kenapa mau jauh lari sama-sama? Kan lebih berat Pak Pendeta, betul. Tapi kalau kau jatuh, siapa yang akan topang? Kalau kau terjerembab, siapa yang akan angkat? Di hidup ini kita butuh komunitas. Kita butuh orang lain. Dan orang lain itu adalah orang-orang yang tentunya berfaedah dalam hidup kita. Yang kedua, ingat, hidupmu akan berbeda dalam 5 tahun. Buku apa yang Anda baca? Saya yakin bersyukur dengan program Gerakan Cinta Firman. Kalau kau baca firman, dengar, hidupmu pasti akan berubah. Seorang bijak bilang begini, give me a Bible and a candle. Berikan aku Alkitab dan berikan aku lilin. Masukkan aku dalam sebuah gua. Maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi hari ini. Dan apa akan terjadi tahun depan dan masa depan. Sedang bicara kepada kita begini, firman-Mu pelita pada kaki dan terang bagi jalanku. Orang yang dekat dengan buku firman Tuhan, dengar, hidupnya tidak akan tersesat. Olehnya gerakan di Narwastu ini setiap hari 1 pasal, 1 hari. Itu seperti mana minum yang disebut dengan fish oil. Supaya kau kuat sedikit, perlu ada fish oil. Di dalam iman dan rohanimu, perlu kau baca firman. Kalau kau baca firman 1 pasal 1 hari, dengar baik Bapak Ibu, hidupmu pasti akan berubah. Buktikan. Kalau tidak terjadi, kita salahkan yang punya quote ini. Tapi saya sudah melihat perjalanan hidup ini. Kalau mau kau sukses dalam usaha, bacalah buku-buku orang sukses. Kalau kamu ingin orang yang hebat di dalam hidup ini, bacalah buku orang-orang hebat. Dan bersyukurnya sekarang adalah internet begitu hebat. Lihatlah di sana, begitu banyak informasi. Dan ketika kau membaca semua informasi itu, pastikan itu yang akan mendukung kehidupanmu. Sekali lagi saya katakan buat Bapak Ibu, mari kita maju bersama. Seperti Esther, bagaimana dia meminta orang lain berpuasa untuk dia. Yang ketiga terakhir, dia bilang begini, akan berpuasa demikian. Wow, keren buat saya ini statement. Untuk mengingatkan begini, kita mari cari. Oh, luar biasa, saya sangat kagum dengan langkah ini. Sangat mengerti Esther, dia punya yang disebut posisi sebagai ratu. Punya kekuasaan dan punya pengaruh. Tapi dia tidak pakai itu untuk menyelesaikan masalah. Tapi justru dia bilang, aku pun akan berpuasa. Dan aku pun akan berdoa. Kami pun akan cari Tuhan. Dan saya yakin, kalau kita cari Tuhan, Tuhan pasti akan terlibat, campur tangan, sehingga segala sesuatu menjadi. Amin. Apa bedanya bos bersama dengan tim? Bos akan selalu bilang begini, go! Tapi kalau leader akan bilang, let's go. Esther memposisikan dirinya, bukan cuma suruh orang puasa untuk dia. Tapi Esther puasa juga bersama dengan dayang-dayang. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang mulia buat Tuhan. Bukan cuma suruh orang, go! Tapi dia bilang, mari yuk sama-sama jalan. Dan itulah bedanya, mana yang leader, mana yang bos. Di perusahaan yang maju, selalu kita melihat, kalau leader yang hebat, bos yang hebat, nggak selalu di belakang dia. Pasti dia turun tangan, betul?
Amin, Bapak Ibu, betul. Dan mari buktikan itu. Kalau hidupmu mau sukses dalam usaha, dalam karir kerja, jangan menjadi orang yang malas. Karena malas tidak ciptakan apa-apa. Mengapa orang bisa miskin? Bukan karena nasib. Bill Gates bilang begini, kalau engkau lahir dalam keadaan miskin, wajar. Tapi kalau engkau hidup masih miskin, disebut dengan kurang ajar. Bill Gates, seorang miliuner, bilang begini, kalau engkau lahir keadaan miskin, itu normal. Karena kita tidak memilih dari rahim mana kita lahir. Tetapi kalau engkau masih miskin, ada dua hal yang salah. Yang pertama adalah kau jauh dari Tuhan. Yang kedua, kau malas. Selagi kita rajin kerja, rezeki pun tidak kemana-mana. Betul Bapak Ibu, amin. Amin. Orang Tiongkok punya filosofi, katanya kalau kita bangun siangan dalam kerja, rezeki di mana? Sekarang ayamnya sudah beda, bukan ayam yang pakai dua, tapi banyak ayam yang lain. Customermu udah diambil orang. Karena kamu itu malas. Bangunnya berusaha bangun pagi-pagi, sudah kerja, ada rezeki di mana-mana. Amin Bapak Ibu. Hanya ada dua orang bisa jadi miskin. Yang pertama, kau jadi jauh dari Tuhan. Yang kau kerjakan tidak memuliakan Tuhan. Yang kau kerjakan hal-hal yang berbuah dosa. Akhirnya apa? Seperti banyak kau dapat, tapi sepertinya bolong di luar sana. Karena kau mengerjakan tidak memuliakan. Yang kedua, kau malas belum. Disuruh kerja ini banyak alasan. Aku nggak bisa, aku nggak bisa. Tahukah Pak Pendeta yang berdiri di depan ini, Kristo bilang, wah sepertinya calon presiden dan Tarwas. Belum tahu. Calon nomor 4 masih belum. Saya ini pernah disuruh Pak Abdul di sini untuk menebang pohon. Dia bilang, Pak, bisa tolong nggak tebang pohon? Saya garuk-garuk kepala walaupun itu tidak. Buset, kau akan pendeta tapi kau disuruh tebang pohon. Tidak peduli mau pendeta atau pendeta, tapi saya pikir kita butuh kehidupan di sini. Saya tidak pernah tebang pohon. Paling pun orang saya suruh tebang pohon, saya ambil sampah tempat. Tapi dia bilang, Pak bisa tebang pohon saya di sini tebang pohon Pak bisa 20 juta. Dan itu pun tidak sembarang pohon. Jadi tebang pohonnya pun seperti apa harus tahu juga kriterianya. Pak dia bilang ini pohon dalam rumah saya dan itu nggak terlalu besar, tetapi dahannya kemana-mana bisa nggak ditebang. Saya bilang janji mengenai konsep saya bukan tanggung jawab. Yang tanggung jawab yang punya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya belajar di YouTube bagaimana tebang pohon. Saya belajar di YouTube mau ke kiri kah, mau ke kanan. Akhirnya saya cari-cari di marketplace, saya beli sinso. Mas Hardeka, pendeta pernah beli sinso. Bukan mau potong orang, tebang pohon. Saya beli sinso, lalu kemudian saya belajar bagaimana tebang pohon. Dan kemudian saya pakai baju lengkap. Kemudian saya pakai topi lengkap. Lalu kemudian saya lalu kemudian berhasil. Mulai potong dikit-dikit, lalu kemudian diselesaikan. Dan kemudian apa yang terjadi? Wah, saya buang dia sampahnya dan kemudian saya bilang, bisa juga. Rupanya Bapak Ibu, bisa karena dia. Amin. Kalau dipelajari, apa yang nggak bisa? Di YouTube itu banyak formula sekarang. Jangan bilang, aku nggak bisa. No, di zaman yang lain, semua harus kita pelajari. Jangan malas supaya hidup menjadi sukses. Katakan apa? Sampai Pak Jadi pernah kita rumah lama. Dia bilang, Pak Gren bisa potong pohon ini enggak? Kata dia dengan saya. Mungkin dia tahu pengalaman saya. Saya naik panjat itu pohon besar, tapi saya takut juga. Hatinya kencang. Nggak ada pengalaman. Tapi saya bilang, dikit-dikit boleh lah Pak. Waktu itu saya ada di foto sampai begini juga. Ada pengalaman pernah sinso pohon dan itu pengalaman yang luar. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu,
Mari kita belajar. Bukan cuma suruh orang go. Kita sama-sama. Abang, Let's go. jangan cuma suruh anak berdoa. Kau sendiri bukan berdoa. Berdua. Jangan cuma suruh anak baca Alkitab. Kau sendiri yang baca Alkitab. Bukan cuma suruh anak. Nah, ke gereja. Kau sendiri nggak ke gereja. Jangan suruh orang-orang. Berhenti rokok. Kau sendiri. Taat. Bicara go. Harus juga kita. Let's go. go. Amen. Apa berikutnya Bapak Ibu? Bos selalu menginspirasi dengan ketakutan. Tetapi kalau leader generate enthusiasm atau antusias. Dan jadilah bapak di rumah yang tidak ditakuti anak-anak. Tapi jadilah bapak yang disegani oleh bapak. Saya tidak mau jadi pendeta datang ke gereja semua umat jadi takut. Saya mau jadi hamba Tuhan dan kita sama-sama respect satu dengan yang lain. Amin. Amin. Kita lebih suka bapak itu bukan ditakuti, tapi dihormati. Betul Bapak Ibu? Amin. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang ada bapak-bapak di gereja, tangannya berdua begitu. Saking. Tapi pulang ke rumah, anak-anaknya semua gemetar. Harimau sudah datang, singa sudah datang, macan sudah datang. Saya pikir ini bukan rohani, tapi rohani. Masa ke gereja gemetar, tangannya pulang ke rumah, yang lain gemetar. Di dalam hidup ini, bos menginspirasi ketakutan, tapi leader menginspirasi semangat. Amen. Seorang ayah bukan ditakuti, tapi seorang ayah adalah lebih baik dihormati. Amen. Amin Bapak Ibu. Amen. Amin Bapak Ibu. Hormati suami ini. Segan dengan dia. Dia nggak butuh kontak dia. Sampai saya ditanya, Pak Pendeta, istrinya kerja ya? Kerja. Rajin istri saya cari duit. Rajin. Iya. Sampai simpan di pos kaki. Istri saya tahu duitnya di mana. Begitu rajinnya cari duit. Mikir dia pertanyaan itu. Sekali lagi Bapak Ibu. Esther memilih untuk dia pun mau doa. Apa yang kita belajar? Bersama dikatakan di sini bahwa cari Tuhan, andalkan Tuhan. Itu langkah yang sangat-sangat luar biasa yang akan menginspirasi kehidupan kita. Keteladan dari Yesus Kristus. Taat sampai mati misalnya. Dia nggak cuma bilang aku mengasihi Tuhan. Tidak domba yang dipotong, malaikat yang disembelih, tapi dia turun sendiri. Firman menjadi manusia, dan dia manusia Yesus yang rela disalibkan bagi setiap dosa dan kesalahan. Hari ini sungguh kita diberkati, cuaca yang baik, kita bisa ibadah sama-sama. Saya percaya itu anugerah Tuhan. Nanti habis ibadah ini ada sedikit training di satu gereja untuk mengambil satu sertifikat 3 tahun bagi pendeta dan aktivis volunteer gereja, yaitu Save Church. Jadi Bapak Ibu nanti jam 12.30 kami akan berangkat ke sana. Saya bersama dengan Ibu dan juga Saudara Daud dari gereja ini ada 3 orang untuk dapat training itu. Karena di dalam negara yang maju, gereja pun harus mengetahui apa itu undang-undang mengenai abuse, apa itu mengenai kemajuan pelayanan dalam peraturan ini. Dan nanti 12 itu di dalam. Jadi sampai di sini firman yang disampaikan, kita ketemu di depan. Thank you ya. Bapa yang setia, itu pujian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami respon dan berterima kasih untuk firman. Sikap ekstra menjadi satu teladan. Kami tidak boleh lari dari kenyataan harus dihadapi.
dilahirkan Tuhan di dunia ini sebagai generasi. Bantu kami Tuhan. Bukan istilah hidup yang mudah. But we pray for being a strong man. Jadikan kami orang. Terima kasih. Nyanyi bersama Bapak sendiri. Kau setia, kau mulia, tenang jiwaku, aman bersama. Lebih dari kau Allah senang tenang jiwaku dalam Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau setia, Kau lurus arah, dan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, bahkan Kau Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang Kau setia, tulus karena tunjukkan kasih Kau setia, Kau Bapa setia, biar musik menyembah Tuhan. Semua kita berdoa, buka suara, berikan syukur Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan. Kau tidak pernah lupa akan janji. Kau setia melindungi kami. Kau setia menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang dapat diandalkan. Tulus karena terima kasih. Bukan suara. Naikkan syukurmu. Rasakan kebanggaan pada Tuhan. Oh, haleluya. Oh, bukan suaramu sendiri. Berdoa. Sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mati di atas salib bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Semua bukan suara, biar musik menyembah Tuhan. Tuhan mau dengar suaramu. Tuhan mau dengar responmu. Maju terus. Maju dalam Tuhan. Jangan mundur. Tuhan mau lihat engkau mengalami kemenangan. Kemenangan
Demi kemenangan yang Tuhan sedang kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kau melihat air mata kami. Sungguh terbukti Kau Tuhan yang setia. Oh, glory, glory. Haleluya. Amin. Oh, yang sama-sama katakan kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan Kau setia, Kau setia, Kau luluskan Kau tunjukkan kasih setia. Kau setia, Kau setia, Kau Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Sembah Tuhan, sembah Dia. Kami menyembahmu, menyembahmu, sembah Dia, bukan sembarangan. Agungkan Dia, Dia luar biasa, luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Oh, luar biasa Engkau. Oh, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Semua umat Tuhan, sembah Tuhan. Agungkan, tinggikan, muliakan Dia. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Jesus, I believe in you. Jesus, I love you. You're the reason that I'm here. The reason that I'm Jesus, I believe in you. Jesus, I love you. You're the reason that I'm here. The reason that I'm Kau melihat setiap keadaan. Kau sungguh peduli dan mengasihi kami. Kau rela mati di atas salib setiap dosa kami. Apa yang kau kerjakan bukan untuk dirimu, tapi kau kerjakan untuk setiap kami. Supaya kami menghadapi hidup ini dengan semangat, tidak putus asa, tidak hilang hati.
Sebab masih ada Tuhan, masih ada. Mungkin Bapak Ibu datang ke gereja hari ini ada pergumulan. Ada hal-hal pokok doa yang sedang kau bawa. Bawalah itu di kaki Tuhan. Jangan pikul sendiri beban. Tuhan yang mengundang kau dan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Mari pejamkan matamu, siapa rindu kau didoakan. Boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Kau tidak perlu malu. Tuhan rindu melihat tangan yang diangkat, yang bersama. Di saat engkau turun angkat tangan, Tuhan mau turun tangan. Tuhan melihat kerinduan hatimu. Siapa lagi angkat tanganmu? Tidak perlu kau malu. Saya tidak suruh engkau maju ke depan ini, tapi saya mau berdoa. Satukan imanmu dan imanku. Apapun kesusahan pergumulan yang kau sedang hadapi, bawa itu kepada Tuhan. Jangan pikul sendiri. Jangan hadapi dengan cara. Firman hari ini berkata, andalkan Tuhan. Esther mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadi di pihaknya. Angkat tanganmu kau yang rindu didoakan. Oh, kita satu dalam doa. Semua buka suara Bapa yang baik. Kami mengangkat tangan tanda kami percaya bahwa masih ada Tuhan, masih ada jalan yang Tuhan bisa buka. Di setiap pekerjaan usaha apapun yang umat sedang doa. Seperti minggu ini minggu kesaksian, di mana mereka bisa mengalami kesaksian Engkau Tuhan yang hidup. Aku berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tangan-tangan yang diangkat kepadamu seperti Musa dan Harun dan Hur mengangkat tangan. Tuhan pun turun tangan, bangsa Amalek dikalahkan, ditewaskan. Demikian aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pergumulan kesusahan, pergumulan permasalahan, kesakit, penyakit, apapun yang kami bawa dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi yang rindu doa untuk kesembuhan, Tuhan menyembuhkan oleh bilur Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan aku percaya hari ini ada kemenangan sorak-sorai. Dan kami yakin yang mengangkat tangan hari ini percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Seperti air yang menerobos, demikianlah jalan-jalan Tuhan. Untuk mau menyatakan, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus, kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima pertolongan, kami terima berkat. Dalam nama Yesus, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami imankan apa yang kami mohon, sebab Engkau yang berkata jadilah padamu sesuai dengan iman dan pengalaman. Amin. Syukur dan pujian bagimu dalam Yesus Tuhan. Kami berdoa. Syukur umat yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat hidup.